Selanjutnya, kalau tadi kan mengumpulkan data, ini pemusatan data ya. Ini tujuannya yang tadi, ini peta konsepnya ya. Ini ukuran pemusatan data. Misalkan ada 8 orang peserta tes ini ya, matematika, yaitu si Andi, si Budi, si Cici sampai si Haris. Maka nilai yang diperoleh mereka misalkan inilah 8, 6, 7, 4 sampai 7. Berapakah rata-rata nilai mereka? Ya, nilai manakah yang membagi data menjadi dua bagian? Ya, 50% dari kelompok bawah, 50% dari kelompok atas, serta nilai mana yang paling sering muncul. Nah, kira-kira gitu ya sebagai pengantarnya dari data ini. Ketiga pertanyaan di atas memberikan gambaran pemusatan dari nilai ke-8 siswa. Ya. Oke, pertama tadi nilai rata-rata, kedua terkait dengan nilai tengah, yang ketiga terkait dengan nilai yang paling sering muncul. Ya. Nilai rata-rata disebut juga dengan mean atau tadi ya rata-rata ya. Nilai tengah disebut juga dengan median. Ya, nilai yang paling sering muncul disebut dengan modus. Jadi dari data itu bisa kita tentukan ya, mean, median sama modus. Ketiga ini disebut dengan ukuran pemusatan data ya, atau tendensi sentral. Ya, itu yang akan kita coba diskusikan. Pertama, terkait dengan mean atau disebut dengan rata-rata. Caranya, berapa banyak data itu jumlahkan semua, bagikan dengan berapa banyak data. Ya kan? Nah, kira-kira gitu. Ya, untuk mencari mean. Contoh misalkan ya, di sini diketahui datanya 3, 4, 3, 7, 8, 6, 6, 7. Maka rata-ratanya kita tambahkan 3 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 5. Dijumlahkan semua 42 bagi 8. Ya, 42 bagi 8 jawabannya 5. 5 kali 8 40, sisa 2 ya. 20 bagi 8 2, 16 kan? Sisa 4. 40 bagi 8 5, makanya 5,25. Itulah rata-ratanya. Kira-kira bisa dipahamin ya untuk rata-rata. Contoh kedua misalkan, nah ini agak berbeda ini sedikit contohnya. Rata-rata sekelompok siswa ada 30 orang. Ya, 30 orang itu rata-ratanya 60. Ya. Berapakah rata-rata ya nilai rata-rata ujian jika seorang dari kelompok itu mendapatkan nilai 89 tidak dimasukkan, berarti dikeluarin kan? Berarti sekarang berapa orangnya? 29 dikeluarkan. Nah, maka dari sini kita buat X1 tambah X2 sampai X30 dibagi 30 orang. Itulah tadi yang nilainya 60 ini. Ya kan? Kemudian ada satu orang. Ya, X1 tambah X2 tambah X30. 30 kali 60 berarti 1800. Misalnya data orang yang ke-30 lah nilai 89 itu. Ya kan? Kita keluarin. Ya, kita keluarin. Nah, ini. Sampai 30 berarti 1800 dikurang data orang yang ke-30 itu. Orang ke-30 tadi nilainya berapa? 89. Berarti 1711. 1117 ini berapa orang? 29. Maka nilai rata-rata 29 orang ini 1711 dibagi 29. Jadi jawabannya 59 lah rata-rata 29 orang itu gitu. Bisa dipahami kira-kira ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman ya? Oke. Untuk dilihat yang kedua kenapa dari nomor 2 soalnya? Ntar nanti kita lihat ya. Oke, yang kedua, apa katanya yang kedua ini? Mean. Ya. Median, sorry, median. Median itu apa median? Nilai? Iya, nilai tengah. Membagi data diurutkan dari yang ingat ya, datanya harus diurutkan. Data yang paling kecil ke data yang paling besar.
baru kita buat, tentukan ya nilai yang di tengah. Ya, kalau datanya ganjil pasti ada data yang di tengah. Tapi kalau datanya genap, tambahkan yang di tengah itu dua-dua, baru bagi dua. Itulah data yang paling tengah. Kira-kira gitu ya. Oke, ini datum berada ya sehingga dapat ditulis seperti ini. Kalau di tengah, setengahnya. Itu ya. Contoh, sini dibuat, diketahui data seperti ini, ya kan? Yang pertama berapa datanya itu? 5 ya? Yang pertama 5 kan? Kita urutkan 2, setelah 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling tengah ini kan? Nah, inilah dia. Gitu. Ya, atau ini X 5 ditambah 1 bagi 2, makanya X3. X3 berapa nilainya? 4. Makanya nilai mediannya 4 gitu. Bisa dipahamin ya? Atau diurutkan juga seperti ini boleh, terserah aja enaknya gimana. Ya, terserah aja. Oke. Kemudian yang kedua, datanya ganjil atau genap? Genap. Kita urutkan, ini sudah diurutkan. Ya, berapa datanya nih? 8 ya? Ya kan? Oke, berarti kan tengah-tengahnya kira-kira di sini kan? Nah, nih. Ya kan? Data antara data keempat sama data kelima. Makanya setengah 10 tambah 10, 20 bagi 2, berarti 10. Nah, kalau mau diurutkan seperti ini bisa juga di tengah-tengah ini. Ya kan? Jadi jawabannya 10 gitu. Nggak ada masalah ya? Karena ini datanya masih data tunggal. Ya. Oke. Kemudian modus. Modus apa modus? Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Coba dari data ini siapa yang sering muncul ini? 1, 2, 3. 3 kali. 6, 1, 2. 2 kali 7, 2 kali. Habis ya? Hah? 4, 2. Berarti yang paling sering 3 kan? Makanya modusnya adalah 3 karena frekuensinya 3 kali. Ya kan? Kalau seperti ini berapa modusnya? 5 ini ada 2 kali, 7 juga ada 2 kali, berarti 5 dan 7. Gitu. Karena sama dia. Bisa dipahamin ya? Oke, kira-kira gitu secara ini sederhana. Oke, ini latihannya biar gampang. Gak apa-apa kayaknya ya, tetap 2, 3, 4 aja. Mungkin biar lebih ini mudah ya kan? Ini sama kayak contoh yang tadi. Ya, nomor 3 sama 4 ini. Nah, ini datanya udah, tentukan minnya, modusnya. Gitu kira-kira ya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman? Aman ya?